anak-anak, kalau terjadi sesuatu dengan diriku, lebih baik kalian menyingkir dari sini. Aku cuma minta salah satu dari kalian. Pergilah ke kaki Gunung Jembar. Temui Wiku Upadita. Ceritakan apa yang terjadi di sini. Baik, Guru. Seperti yang telah dikisahkan pada episode sebelumnya, bahwa Sudawirat berhasil meluluhlantahkan pemimpin Padepokan Jagat Saksana dan mengambil alih kekuasaan di sana. Sehingga di saat itulah salah seorang murid langsung pergi ke lereng Gunung Jembar, untuk menyampaikan peristiwa tragedi besar tersebut kepada Wiku Upadita tentang kejadian yang menimpa perguruannya bahwa telah diserang pemuda brutal pemilik ajian Rengkah Gunung. Saya dari perguruan Jagat Saksana. Saya disuruh memberitahu Wiku bahwa Empu Krodanala tewas dibunuh pemuda yang dulu membunuh Mahaguru Labdajaya dan Puwigar. Krodanala tewas? Siapa yang menyuruhmu kemari? Guru Krodanala sendiri sebelum beliau tewas. Mendengar kabar berita atas kematian Empu Krodanala sahabatnya, Wiku Upadita pun sangat terkejut dan tidak menyangka sosok pemimpin Padepokan Jagat Saksana harus tewas secara mengenaskan seperti itu di tangan pemuda brutal murid Durgandini tersebut. Dan di saat itu pun Wiku Upadita tidak mampu berbuat apa-apa, sebab ia sendiri sudah berjanji untuk tidak ingin ikut campur tentang dunia luar lagi setelah beberapa tahun ini ia mengasingkan diri di lereng Gunung Jembar. Akan tetapi sang Wiku pun tidak tinggal diam. Untuk menghentikan angkara murka Sudawirat yang membabi buta, akhirnya Wiku Upadita pun menuliskan sebuah surat untuk meminta bantuan kepada murid-murid sekaligus cucu-cucunya yang saat ini tengah mengembara dan ia berharap mereka mampu menghadapi pendekar kejam tersebut. Setelah selesai menulis, sang Wiku pun kemudian memberikan gulungan surat tersebut kepada murid Jagat Saksana agar mengantarkannya kepada Aditya yang kini berada di Kalinggapura. Cucuku mengabdi di Kalinggapura. Kamu bisa tanyakan kepada prajurit atau bayangkara di sana. Namanya Aditya. Mudah-mudahan mereka bersedia membantu perguruanmu. Baik Wiku, kalau begitu saya pamit dulu. Mohon doa restu Wiku. Sementara kita beralih ke perguruan Kepinis Putih, terlihat Empu Ayusa dan Empu Gangsa telah kembali di perguruannya. Mahaguru itu pun bertemu dengan Pangeran Magora, orang yang telah memfitnah Batik Madrim dan mempengaruhi Arum Kemangi supaya membalaskan dendamnya kepada Patih Batik Madrim atas kematian Empu Katina dan Pangeran Kimkin. Padahal sesungguhnya Pangeran Kimkin tewas atas pertarungan yang jujur di atas arena Sayembara Malwapati di kala itu. Sedangkan Empu Katina tewas karena kelicikannya sendiri yang berani membokong Batik Madrim secara halus dengan ilmu Manda Sukma ketika sedang bertarung melawan Pangeran Kimkin adik seperguruannya tersebut. Mendengar jawaban dari Empu Gangsa, Pangeran Magora pun tetap merasa tidak terima atas pernyataan yang dikatakan oleh mahagurunya itu, kemudian ia akhirnya membangkang dan segera pergi dari tempat tersebut. Kenapa Empu lebih memihak Patih Batik Madrim yang sombong itu daripada anggota perguruan Empu sendiri? Kenapa? Karena Empu tidak punya nyali untuk menghadapi Patih Batik Madrim. Jangan bicara nyali di depanku, Pangeran. Kami baru saja dari Malwapati. Kamu sendiri yang tidak punya nyali. Lalu menghasut Arum Kemangi untuk melampiaskan dendammu. Empu Gangsa! Dan tidak lama kemudian, setelah kepergian Pangeran Magora datanglah Ratri Pramudita ditemani dengan Suliwa dan juga Bongoh setelah dari Malwapati tempo hari. Ratri pun langsung melaporkan kepada Empu Ayusa, bahwa Arum Kemangi sedang berkelana menuju ke daerah Ligor untuk menenangkan diri. Setelah itu Ratri Pramudita memperkenalkan Suliwa beserta Bongoh kepada kedua gurunya tersebut dan ternyata Suliwa di saat itu sudah mengenal Mahaguru dari perguruan Kepinis Putih tersebut. Karena ia sudah bertemu ketika Empu Ayusa dan Empu Gangsa melerai pertarungan antara Patih Batik Madrim dan Arum Kemangi di Malwapati waktu itu. Silakan. Mari. Saya pernah bertemu dengan Eyang dan Paman Empu di Malwapati, kan? Ya, saya ingat. Kamu temannya Arum Kemangi. Benar, Paman. Betul. Kami 3 serangkai pembasmi kejahatan, Empu. Aduh. Aku benar-benar kecewa dengan sikap Empu Gangsa. Dia malah memihak Patih Batik Madrim. Sementara di malam harinya, terlihat Pangeran Magora dan para pengikutnya yang tak lain adalah para anggota murid dari perguruan Kepinis Putih itu sendiri sedang membicarakan tentang Empu Gangsa yang dianggapnya selalu memihak kepada Batik Madrim. Mereka kemudian mempunyai rencana licik untuk melakukan pembangkangan agar murid perguruan Kepinis Putih tidak dilatih oleh Empu Gangsa. Dan sebagai penggantinya, Pangeran Magora pun akan memilih Ratri Pramudita untuk dijadikan sebagai guru silat mereka.
Sebab gadis itulah satu-satunya yang menguasai semua ilmu perguruan Kepinis Putih dan hampir setara dengan Empu Ayusa guru besar perguruan mereka. Dan di saat itulah ada salah seorang murid yang tidak setuju dengan sikap Pangeran Magora, akhirnya melaporkan rencana licik tersebut kepada Ratri Pramudita dan Suliwa secara diam-diam. Dan di malam itu, ketika Ratri telah mendengar pernyataan yang sangat menyimpang dari salah seorang murid perguruannya tersebut, akhirnya ia berpikir bahwa semua itu adalah akal-akalan Pangeran Magora untuk mengadu domba mereka. Saya dengar mereka akan mengangkat Nini atau Kemangi sebagai guru. Ini adu domba. Jelas-jelas adu domba. Kalian harus memahami irama tubuh, jiwa, emosi, dan nafsu. Semua harus beriringan. Ampun Gusti, Ratri Pramudita dan seorang pemuda mohon diizinkan untuk menghadap Gusti Pangeran. Suruh dia. Mereka masuk kemari. Baik Gusti. Dan di pagi itu, Ratri Pramudita bersama Suliwa pun pergi ke Kadipaten Girisadersa untuk menemui Pangeran Magora dan langsung mempertanyakan sikapnya yang telah dilakukan kepada Padepokan. Pangeran Magora pun kemudian mengatakan keinginannya untuk mengangkat Ratri Pramudita atau Arum Kemangi menjadi guru mereka, akan tetapi di saat itulah Ratri langsung menolak mentah-mentah keinginan Pangeran Magora tersebut. Ratri Pramudita yang merasa diadu domba itu pun kemudian menghajar beberapa murid perguruan Kepinis Putih yang telah berkhianat pada perguruannya karena mengikuti jejak Pangeran Magora yang jelas-jelas sangat keliru dan menyimpang sikapnya. Kami semua sudah sepakat untuk memberikan kehormatan kepadamu untuk melatih kami, untuk menjadi guru kami. Baik. Saya bersedia mengajar mereka. Sini kalian, kumpul. Keliling. Dan pelajaran pertama adalah tentang arti sebuah kesetiaan. Murid yang tidak setia adalah pengkhianat yang paling busuk. Dan pengkhianat sangat tidak pantas diberi kesempatan untuk hidup. Kalian bisa berkhianat pada perguruan, maka kalian pun pasti akan mudah mengkhianati saya. Siapa kamu? Ini urusan antar murid perguruan. Kamu tidak berhak untuk ikut campur. Tidak pantas seorang ksatria melakukan kelicikan seperti itu, Pangeran. Dan hanya seorang pengecut yang menggunakan pasir beracun untuk menyerang lawannya. Akhirnya di saat itu pun Suliwa harus ikut turun tangan membantu Ratri untuk menghadapi Pangeran Magora karena kelicikannya menggunakan senjata racun. Dan pertarungan pun kemudian berlanjut dengan sangat menarik antara Suliwa dengan Pangeran Magora. Dengan kesaktian ilmu dasendria yang dimiliki Suliwa, si tabib titisan Batara Surya itu pun sangat menguasai jalannya pertarungan tersebut, sebab ia bisa menduplikat untuk menirukan gerakan-gerakan ilmu silat perguruan Kepinis Putih yang digunakan Pangeran Magora dengan jauh lebih sempurna. Sehingga tidak menunggu waktu lama dalam laga pertarungan tersebut, Pangeran Magora pun dibuat babak belur dan tidak berdaya oleh Suliwa. Cukup, Kakang. Ternyata kecepatan jurus Kepinis yang Pangeran kuasai masih jauh dari sempurna. Bahkan dengan mudah dikalahkan oleh orang lain. Oleh orang yang sama sekali bukan murid Padepokan, dengan jurus yang sama. Ratri Pramudita pun kemudian kembali memperingatkan Pangeran Magora, supaya ia tidak lagi menghasut murid-murid perguruan Kepinis Putih karena jika itu terjadi lagi maka Ratri sendirilah yang akan turun tangan kalau ada yang berani berkhianat. Akhirnya Pangeran Magora pun hanya terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa karena memang dirinya sudah kalah telak dengan Suliwa dan tidak mungkin bisa melawan kedua orang sakti di hadapannya tersebut. Pangeran Magora pun dengan keterpaksaannya pun hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengarkan kata-kata Ratri karena sebenarnya di dalam hati ia menahan malu habis-habisan karena telah mati kutu di tempat tersebut. Kemari, Kakang. Selamat tinggal. Camkan itu. Kami permisi, Pangeran. Benar-benar aneh. Dari mana pendekar itu mendapatkan jurus Kepinis Putih? Kakang mampu memainkan jurus Kepinis menyerang elang jauh lebih cepat dari murid utama perguruan Kepinis Putih sendiri. Saya mampu meniru jurus apapun, selagi masih bersifat kanuragan, Ratri. Tapi hanya orang yang memiliki ilmu dasendria yang mampu melakukan itu. Dari mana kamu tahu? Eyang Guru sangat mengagumi Pangeran Suryapati yang menciptakan ilmu dasendria itu. Oh, iya. Saya belajar dari Empu Masura.
Dan Empu Masyura adalah putra dari Pangeran Suryapati. Cucu muridnya. Pantas. Sementara itu Sin berganti menuju kerajaan Kalinggapura. Di malam itu terlihat murid perguruan Jagat Saksana yang menjadi utusan dari Wiku Upadita pun telah sampai di Kedaton. Akan tetapi di saat itu ia harus menghadapi para prajurit penjaga, karena ia diduga seorang penyusup yang akan membuat kekacauan di tempat tersebut. Namun tidak lama kemudian, datanglah seorang punggawa kerajaan yang langsung melerai pertarungan itu. Ia pun kemudian menanyakan tentang siapa dan dari mana, apa maksud tujuannya memasuki Kedaton Kalinggapura malam-malam tanpa izin. Akhirnya setelah menjelaskan secara singkat tentang jati diri dan tujuannya untuk menemui Aditya, salah seorang punggawa itu pun kemudian memerintahkan para anak buahnya untuk mengantarkan murid utusan tersebut langsung kepada Aditya. Dan seorang murid perguruan Jagat Saksana yang membawa surat dari Wiku Upadita, di saat itu pun menyerahkan gulungan tersebut kepada Aditya. Setelah membaca bahwa surat penting itu berisi kabar tentang pembantaian perguruan Jagat Saksana, Aditya pun sontak langsung terkejut dibuatnya. Murid yang menjadi utusan itu pun lantas menceritakan tentang kekejaman yang dilakukan oleh Sudawirat beberapa waktu yang lalu di perguruan Jagat Saksana hingga menewaskan Empu Krodanala. Maka dari itu gulungan surat yang telah ditulis oleh Wiku Upadita pun berharap kepada Aditya untuk merebut kembali perguruan tersebut dari tangan Sudawirat. Aditya lantas berpikir bahwa dirinya harus meminta bantuan pada Suliwa, atau Prabu Angling Dharma dan juga Patih Batik Madrim karena merekalah yang mampu mengimbangi ilmu kejam Sudawirat tersebut. Murid-murid Jagat Saksana akan dijadikan gedibalnya untuk mengobarkan kejahatan di mana-mana. Iya, Tuan. Sungguh menyeramkan. Tapi, kalau perlu kita bisa meminta bantuan pada Gusti Patik Madrim dan Prabu Angling Dharma. Iya, betul, Tuan. Bagaimana dengan Kisanak? Mungkin saya akan tinggal di padepokan Wiku Upadita di kaki Gunung Jembar. Untuk sementara. Bagus, tolong sampaikan saya meminta doa restu beliau. Baik, Tuan. Iya. Kalau begitu, saya pamit dulu. Iya, mari. Dan kita kembali lagi kepada Padepokan Kepinis Putih. Di saat itu Empu Gangsa pun bercerita kepada Suliwa dan Ratri Pramudita serta Empu Ayusa tentang tahta kepemimpinan di Kadipaten Girisadersa. Empu Gangsa mengatakan bahwa dirinya pernah dipanggil langsung oleh Adipati Gowinda di sebuah bilik pribadinya untuk membicarakan tentang pergantian tahta kepemimpinannya, di mana sang adipati akan menjadikan Pangeran Halemu yaitu adik kandung Pangeran Magora sebagai penggantinya, dan bukan Pangeran Magora yang seharusnya ada di posisi tersebut karena ia menyadari bagaimana watak dan tabiat Pangeran Magora yang dianggapnya belum bisa untuk dijadikan pemimpin. Kenapa ya? Sampai-sampai sang adipati mengalihkan tahtanya dari Pangeran Magora. Begini, watak itu bahkan lebih keras dari baja. Watak di Gowongurek. Watak itu akan dibawa sampai ke liang kubur. Adipati Gowinda mencemaskan nasib rakyat. Kalau sampai Kadipaten dipimpin pangeran yang pikirannya pendek dan mudah mengobrol amarah. Bagaimana kalau Pangeran Magora memimpin pemberontakan melawan Adipati dan Pangeran Halemu, Paman? Itulah yang sangat saya cemaskan. Kalau sampai terjadi, bagaimana sikap Padepokan Kepinis Putih sendiri, Eyang? Dari dulu kita selalu menghormati pemerintah yang sah. Dan kita akan tetap membela Gusti Adipati. Siapa yang berani mengkhianati aku akan mengalami nasib yang sama seperti Dira dan Rakta. Dira menjalin hubungan dengan si Pai, murid utama Jagat Saksana yang tidak mau menuruti aturan kita. Sedangkan Rakta berani menentang perintahku. Siapa di antara kalian yang mau mencoba? Siapa? Apa yang kamu dengar memang tidak salah, anakku. Aku memang berniat mengangkat Halemu sebagai penggantiku. Bukankah lazimnya seorang calon pengganti adipati yang meninggal adalah adiknya, Romo? Betul. Apa kamu pikir Halemu bukan adik Kingkin? Tidak ada keharusan untuk menggantikan kedudukan secara urut kacang. Kadipaten ini akan cepat hancur kalau diperintah dengan cara berpikir seperti itu. Matamu seperti iblis, Magora. Tunduk! Tunduk! Hamba tidak akan tunduk pada seorang ayah yang sewenang-wenang. Dan hamba tidak akan membiarkan hak hamba sebagai seorang adipati direbut oleh orang lain. Durhaka!